mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Adek namanya siapa? Senangnya dipanggil apa? Norce, kakak panggil saja Norce. Oh, Norce. Adek Norce, bagaimana perasaannya hari ini? Didustanya, saya tidak berguna. Oh, jadi Adek Norce merasa tidak berguna. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai kemampuan yang pernah Adek Norce miliki? Nanti kita nilai dan kita pilih mana yang masih dapat Adek Norce lakukan. Adek Norce mau? Iya, Mau waktunya berapa lama? terserah, saya ikut sih. 30 menit boleh? Mau di sini kah Adek Norce kita bincang-bincang? Di sini saja, jangan kemana-mana. Sudah, kita mulai saja ya Adek Norce. Tadi Adek Norce sempat mengatakan bahwa Adek Norce merasa tidak berguna. Kira-kira kenapa sampai Adek Norce bilang begitu kalau Adek Norce tidak berguna? Mungkin Adek Norce mau ceritakan kepada saya? Sebenarnya saya malu, kakak. Saya dulu sekolah, tapi saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya karena ekonomi keluarga kami. Apalagi orang tua saya kan petani, ditambah adik saya yang masih SMA, satunya lagi masih SMP. Jadi saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya. Apalagi ditambah saya kan anak pertama. Seharusnya saya menjadi tanggung jawab keluarga nanti. Saya harus menjadi tulang punggung keluarga. Tapi saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya. Saya tidak bisa membahagiakan kedua orang tua saya nanti, tidak bisa membiayai adik-adik saya. Saya malu, kakak, dengan teman-teman yang lain yang masih sekolah sekarang. Jadi Adek Norce merasa tidak berguna karena Adek Norce tidak bisa memenuhi keinginan orang tua dan Adek Norce. Kalau begitu, kalau boleh tahu, kira-kira harapan dan cita-cita Adek Norce itu apa? Saya pengen sekali jadi dokter, kakak, karena kalau jadi dokter kan gajinya besar toh. Nanti kalau jadi dokter juga nanti bisa mengharumkan nama baik keluarga. Terus nanti kalau misalnya gaji saya bisa bagi setengahnya untuk saya, terus sisanya untuk orang tua dengan baik pendidikan adik saya. Tapi semuanya sudah tidak bisa lagi karena saya sudah berhenti sekolah. Saya sudah tidak berguna lagi. Saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Kalau boleh tahu, hubungan Adek Norce dengan keluarga setelah Adek Norce merasa tidak berguna itu bagaimana? Kalau dengan keluarga tidak apa-apa, kakak. Saya mau dengan teman-teman sebaya saya. Saya bisa melihat mereka semangat pergi sekolah karena mereka bisa lanjutkan mereka punya pendidikan. Sementara saya hanya duduk di rumah, tidak bisa berapa-apa. Oh, jadi Adek Norce merasa malu dengan teman-teman di sekitar. Nah, sekarang untuk mencapai harapan dan cita-cita Adek Norce, bagaimana kalau kita memilih dan menilai kemampuan yang pernah Adek Norce miliki? Kalau boleh tahu, Adek Norce punya kemampuan apa-apa saja? Dulu saya pintar public speaking, kakak. Wah, apalagi Adek Norce? Saya juga sering bersosialisasi dengan banyak orang. Terus saya suka berolahraga dengan teman-teman. Tapi setelah saya berhenti sekolah, saya tidak pernah public speaking, tidak pernah olahraga lagi. Dan saya malu. Tidak apa-apa Adek Norce. Kalau ibu rumah, kegiatan rumah tangga yang Adek Norce bisa lakukan apa-apa saja? Saya biasanya kan bantu mami rapikan tempat tidur, kakak. Terus cuci piring, sapu. Tapi biasanya itu nanti mama saya bersihkan lagi. Bilangnya ini tidak bersih, saya merapikan tempat tidur tidak rapi, cuci piring tidak bersih. Jadi saya malu untuk melakukan itu lagi, takut saya salah lagi, kakak.
Tidak apa-apa Kak Ade Norce, nanti kita akan latih bersama-sama ya. Dari keenam kemampuan yang Ade Norce miliki tadi, kira-kira apa-apa saja yang bisa Ade Norce lakukan? Saya bisa menyapu, terus merapikan tempat tidur, dan mencuci piring saja. Oh, iya. Nah sekarang Ade Norce bisa mempunyai 3 kemampuan yang bisa Ade Norce miliki. Nah dari ketiga ini kita akan latih kemampuan Ade Norce. Kira-kira mau latih yang mana dulu yang pertama? Ini merapikan tempat tidur saja kakak. Oh ya, nanti kita akan merapikan tempat tidur ya Ade Norce. Oke, kalau begitu bisa tunjukkan kepada saya di mana tempat tidurnya. Ayo. Sekarang kita akan melakukan latihan merapikan tempat tidur. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita harus mengangkat dulu dia punya selimut dan bantal dari atas tempat tidur. Ayo Ade Norce kita lakukan. Kita angkat dulu lalu kita simpan di kursi. Setelah itu kita ambil tempat tidurnya. Lagi ya, bisa sekali Ade Norce. Nah, kita kita sebelah sininya kotornya. Setelah itu kita susun bantal dan selimutnya. Ayo Ade Norce lakukan. Kita susun, lalu kita lipat selimutnya yang mana ya, ada yang rapi, maka ini kita lipat. Oke, coba lipat. Nah, oke, sudah rapi. Jadi itu tadi cara untuk merapikan tempat tidur. Bagaimana perasaan Ade Norce? Biasa saja kakak. Biasa saja. Nah, kalau begitu, kira-kira Ade Norce mau melakukan latihan merapikan tempat tidur berapa kali sehari? 2 kali kakak. 2 kali. Pada jam berapa? Bangun tidur pagi jam 7. Begitu terus sore kalau sudah bangun tidur siang. Sore jam 3 ya? Iya. Oke. Nanti kalau Ade Norce melakukan latihan merapikan tempat tidur, kalau Ade Norce melakukannya dengan keinginan sendiri, Ade Norce bisa memberi tanda M ya. Tapi kalau misalnya diingatkan oleh mama atau dibantu orang lain, diberi tanda T di sini. Dan kalau tidak melakukan sama sekali, berarti diberi tanda B. Oke, Ade Norce? Iya. Nah, kalau begitu kita kakak pamit pulang dulu. Kita sudah melakukan latihan merapikan tempat tidur. Besok kakak datang lagi ya untuk latihan berikutnya. Nah, oke, kakak pamit dulu ya Ade Norce. Selamat siang. Iya. Selamat pagi Ade Norce. Pagi kakak. Masih ingat saya? Masih. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana perasaan negatif yang Ade Norce rasakan? Masih merasa tidak berguna kakak. Ade Norce masih merasa tidak berguna. Nah, kali ini kemarin kan kita sudah melakukan aktivitas. Ade Norce masih ingatkah aktivitas apa yang kita lakukan kemarin? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Ade Norce sudah buat kah? Tadi sudah, terus mama bilang bagus, rakit. Iya. Bagus sekali Ade Norce. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas yang kedua, latihan sesuai dengan jadwal itu, latihan mencuci piring ya Ade Norce. Ade Norce mau berapa lama? Jangan lama-lama kakak. 20 menit saja. Oke, kalau begitu kita akan melakukan latihan mencuci piring. Bisa tunjukkan ke kakak mana tempat cuci piringnya? Bisa di belakang. Ayo mari kita. Oke, Ade Norce, sekarang kita akan melakukan latihan mencuci piring. Sebelum kita melakukan mencuci piring, Ade Norce bisa sebutkan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan mencuci piring. Iya kakak, ada sabun, Sabun, lalu terus ada tempat dengan air, tempat untuk menaruh sabun dan spons, lalu terus nanti bilas pakai air. iya, air mengalir atau air bersih. Nah, sekarang mungkin Ade Norce bisa melakukan langkah-langkah mencuci piring atau mau lihat? Pertama, pakai dulu sabunnya ya. Nanti makan sabunnya. Oke, terima kasih Ade Norce.
piring dengan benar. Namun ada beberapa langkah yang belum tepat ada Norce lakukan. Jadi kalau kita mencuci piring, alangkah baiknya kalau ada makanan yang sisa di piring itu kita terlebih dahulu buang ke tempat sampah, lalu piringnya kita bilas dengan air bersih terlebih dahulu. Lalu untuk langkah mencucinya itu kita siapkan dulu sabun dan cuci terlebih dahulu gelas. Kalau ada gelas ya Ade Norce, nah yang Ade Norce lakukan tadi duluan mencuci piring. Jadi itu salah. iya, itu tidak apa-apa, itu masih proses latihan. Nanti Ade Norce terlebih dahulu untuk mencuci gelas ya, baru mencuci piring. Lalu kalau ada makanan sisa Dibuang di tempat sampah. iya betul, dibuang di tempat sampah. Oke, Ade Norce sudah benar melakukannya. Ade Norce mau melakukannya berapa kali sehari mencuci piring? 1 kali saja. 1 kali saja pada pagi hari, sore hari atau siang hari? Sore hari juga. Oh, 2 kali sehari. Oke, nanti kakak tulis jadwal ya. Ya, Kak. Oke, 2 kali sehari. Nah, sudah. Bagaimana perasaan Ade Norce setelah kita melakukan latihan? Senang Kakak bisa cuci piring dan Iya. tidak ada piring yang pecah. Iya, tidak apa-apa. Ade Norce sudah hebat mencuci piring. Nanti latihan terus ya, Ade Norce. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua yaitu menyapu. Ade mau? Mau berapa lama? 5 menit saja. 5 menit saja. Oke, nanti kita akan menyapu di depan rumah ya, Ade Norce. Oke, mari sudah kita ke depan. Sekarang kita akan melakukan latihan menyapu lantai ya, Ade Norce. Ade Norce bisa sebutkan hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menyapu lantai? Sapu dan tempat sampah. Tempat sampah. Oke. Kalau begitu kita akan melakukan latihan. Bisa kita ambil barangnya dulu? Ini Kakak. Ya, di luar Kakak. Iya, taruh di situ saja Ade Norce. Sekarang Ade Norce silakan melakukan menyapu lantai. Iya. Ya, bagus sekali Ade Norce sudah melakukannya dengan benar. Namun sebaiknya kalau Ade Norce sedang menyapu itu kita mulai dari paling sudut dulu dan bagian yang paling kotor. Jadi Ade Norce sapu dibawa ke tengah atau ke tempat yang dibuang sampahnya gitu ya. Lalu kalau sudah menyapu langsung membuang sampah pada tempat sampah, jangan ditumpuk di dalam tong sampah ya Ade Norce. Oke, kalau begitu kita sudah selesai latihannya, Ade Norce sudah sangat bagus ya. Semoga ini bisa membantu Ade Norce supaya lebih produktif dan tidak selalu mengingat masalah Ade Norce. Besok saya akan datang lagi untuk berkunjung dengan Ade Norce jam 10 ya Ade Norce, besok saya datang. Kalau begitu kakak pulang dulu ya. Ade Norce harus sering-sering latihan supaya ada kesibukan di rumah. Oke, selamat siang Ade Norce. Ya. Oke, Ade Norce, selamat pagi. Pagi Kakak Cici. Oke, masih ingat saya toh? Iya. Hari ini saya datang lagi untuk melihat keadaan Ade Norce. Bagaimana perasaannya? Sudah membaik? Sudah senang, hari-harinya saya juga menyenangkan. Oke. Nah, sekarang Ade Norce saya mau tanya, dari latihan kita kemarin, apakah Ade Norce bisa mengulangi apa yang sudah pernah kita lakukan beberapa hari yang lalu ataupun kemarin yang latihan-latihan sudah kita lakukan? Ade Norce bisa mengulanginya? Ya Kakak, kemarin waktu Kakak datang pertama kali ke sini, Kakak menyuruh saya merapikan tempat tidur kan. Terus saya ini sudah merapikannya. Itu mulai dari kita kapas debunya debu, terus lipat terus selimut, terus spraynya dibentang sampai di bawah kasur. Terus sudah buat dan mama saya memuji saya. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah selesai makan pagi dengan makan siang, kita cuci piring. Jangan lupa ini sabunnya dengan spons, terus ini nanti cuci piring itu kalau misalnya ada makanan sisa dibuang di tempat sampah dulu. Terus cuci yang pertama, kalau ada gelas cuci gelas terlebih dahulu. Terus kalau sudah simpan lagi dia. Iya betul. Yang ketiga
3 kemarin kakak ini kita ini latih sapu. Terus kakak bilang kemarin ini sapunya harus dari sudut ini agar debu-debu yang menempel di sudut bisa terangkat. Terus ini nanti diangkat menggunakan serokan, sapunya dari sudut ke tengah terus keluar pintu, di depan pintu angkat pakai serokan terus buang di tempat sampah. Jangan sampai ini sampahnya menumpuk, harus kalau sudah sapu langsung dibuang kakak. Bagus sekali Ade Norce. Ade Norce sudah melakukan latihan-latihan yang sudah kakak ajarkan dengan baik dan sesuai jadwal. Nah, sekarang saya sudah selesai tugas saya. Semoga ini bisa membantu Ade Norce dalam meringankan masalah Ade Norce, dengan Ade Norce yang produktif dan menyibukkan diri dengan lingkungan sekitar. Mulai dari sekarang Ade Norce jangan lagi berpikiran bahwa Ade Norce tidak berguna, karena Ade Norce mempunyai kemampuan-kemampuan yang orang lain mungkin tidak punya. Jadi Ade Norce jangan berkecil hati, mungkin kemarin tidak ikut lomba atau sudah putus sekolah, tapi Ade Norce harus lihat kemampuan Ade Norce yang lain yang bisa dikembangkan. Itu ya Ade Norce. Oke, semoga perkembangan Ade Norce semakin membaik seperti ini sampai selanjutnya begitu, dan kesehatan Ade Norce lebih meningkat lagi. Oke, Ade Norce, kakak pamit pulang dulu ya. Tetap semangat Ade Norce, jangan merasa tidak berguna lagi karena itu hanya akan merugikan Ade Norce. Oke, lakukan yang terbaik untuk diri Ade Norce dan untuk keluarga. Ade Norce sangat-sangat berharap